Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa ladila lada ala al-khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan atau menjelaskan hukum-hukum fikih yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah. Insyaallah setelah minggu lalu kita membahas masalah sebab-sebab dibolehkannya seseorang itu melakukan tayamum. Pada hari ini kita akan membahas masalah syarat-syarat sahnya tayamum itu. Artinya apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka tayamum tersebut tidak sah. Oke, kalau tayamumnya tidak sah maka sholat yang dibangun atas tayamum tersebut maka otomatis tidak sah juga, karena tayamum ini sebagai pengganti wudhu yang merupakan syarat sahnya sholat. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun fi syurutit tayammum. Syurutut tayammumi 'asyarah. An yakuna biturabin wa an yakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalituhu daqiqun wa nahwuhu wa an yaqsidahu wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini wa an yuzila an najasata awalan wa an yajtahida fil qiblati qablahu wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti wa an yatayammama likulli fardin. Tentu yang dimaksud di dalam syarat syurutut tayammum di sini yang di dalam kitab Safinatun Najah ini artinya bukan syarat yang berarti apabila tidak bukan syarat dalam maknanya secara istilah, ya kan, karena sebagian dari syarat-syarat ini itu termasuk di dalam rukun sebenarnya. Jadi kita bisa katakan bahwasanya maksud dari syarat-syarat tayamum di sini adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan di dalam tayamum. Oke, yang pertama dikatakan di sini an yakuna biturab. Yang pertama dilakukan an yakuna biturab. Jadi tayamum itu harus menggunakan debu. Harus menggunakan debu dalam bentuk apapun debu tersebut, walaupun debu itu terbakar atau tercampur dengan misalnya seperti campuran yang basah kemudian kering, seperti seperti cuka yang kering misalnya, debu tersebut sempat tersiram cuka kemudian sudah kering, walaupun berubah rasa warna dan baunya. Dan demikian juga debu-debu yang biasa yang misalnya digunakan untuk di Arab sini ada debu Armani misalnya. Debu Armani itu adalah debu yang biasa digunakan untuk untuk berobat misalnya, untuk mengobati. Demikian juga debu-debu yang ada di pasir, ya kan, debu-debu yang ada di pasir ataupun di tanah. Artinya dia harus ada debu, harus ada debu. Beda debu sama tanah ya, beda debu sama tanah. Jadi di sini harus harus debu. Artinya debu tersebut dari tanah. Oke, jadi dia harus tanah dan harus debu juga, gitu. Jadi tidak sah kalau misalnya bukan dari tanah, misalnya dari batu yang dihaluskan misalnya. Batu yang dihaluskan itu tidak sah digunakan untuk tayamum karena itu bukan tanah. Kemudian misalnya ratapan kayu misalnya, ratapan kayu yang ada karena dimakan rayap atau yang ada karena setelah kayu itu diserut. Oke,
itu juga tidak sah digunakan untuk tayamum, karena debu yang ada di situ itu bukan debu yang terbuat dari tanah, tapi debu yang terbuat dari kayu itu sendiri. Nah, kemudian juga disyaratkan di sini debunya itu untuk kering, debunya itu kering. Jadi debu itu harus kering, kemudian tempat badan yang akan kita gunakan untuk tayamum itu juga harus kering. Karena apabila debu tersebut tidak kering, maka dia tidak bisa kita usapkan ke wajah, karena begitu kita tempelkan ke wajah dia akan tidak bisa dijalankan ke wajah, dan artinya tidak bisa dijalankan di kulit, kecuali kalau memang ada orang yang memang keadaan badannya itu selalu dalam keadaan lembab. Misalnya ada sebagian orang yang tangannya selalu berkeringat atau air matanya selalu mengalir, sehingga kulit yang digunakan untuk tayamum ini selalu dalam keadaan lembab. Maka dalam keadaan seperti itu dimaafkan dimaafkan apabila tangan atau bagian kulit yang akan diusap dengan debu tersebut itu basah atau lembab. Oke, tapi untuk orang yang tidak untuk orang yang tidak terjadi pada dirinya seperti itu, maka tidak dimaafkan. Dia harus mengeringkan bagian tubuh yang akan diusap dengan debu tersebut. Demikian juga debunya juga harus untuk kering. Oke, itu yang pertama. Kemudian dilanjutkan, syarat selanjutnya adalah an yakuna turabu tahiron. Jadi debu tersebut harus merupakan debu bukan debu yang najis. Seperti apa misalnya debu yang najis? Debu yang misalnya merupakan dari tanah yang debu yang diambil dari tanah kuburan yang sudah pernah dibongkar, tanah kuburan yang sudah pernah dibongkar. Itu tanahnya najis karena tanahnya bercampur dengan mayat yang ada di dalamnya, mayat yang sudah hancur ya. Kemudian juga misalnya seperti tanah yang sudah dikencingi, misalnya dikencingi oleh manusia atau oleh hewan, maka tanah tersebut walaupun kering ya kan, debu yang ada di tanah tersebut itu menjadi najis. Oke. Kemudian walaupun kering tetap ya kan, walaupun tanah yang najis itu tadi kering, itu tetap tidak bisa digunakan untuk tayamum, karena syaratnya di sini tanah atau debunya ini harus kering. Kemudian tidak boleh menggunakan debu yang mustakmal. Apa maksud dari debu yang mustakmal? Debu yang mustakmal adalah debu yang digunakan untuk mustakmal di sini bisa jadi dua ya. Artinya ada debu yang mustakmal dalam debu yang mustakmal untuk untuk tayamum, atau debu yang mustakmal untuk menghilangkan najis. Debu yang mustakmal itu artinya apa? Debu yang mustakmal itu adalah debu yang sudah digunakan untuk tayamum, atau debu yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Debu yang sudah digunakan untuk tayamum itu tidak bisa digunakan untuk tayamum lagi. Yaitu apa? Yaitu debu yang misalnya
seseorang tayamum kemudian masih ada debu itu masih menempel di muka orang tersebut, kemudian ada orang lain lagi yang ingin tayamum, ingin mengambil debu dari siapa, dari mukanya orang yang sudah tayamum ini, itu tidak sah. Kenapa? Karena debu yang sudah ada di muka ini sudah dia gunakan untuk tayamum, berarti berarti debunya mustakmal. Demikian juga debu yang jatuh-jatuh dari mukanya atau dari tangannya ketika tayamum, itu menjadi menjadi debu yang mustakmal. Oke. Nah, adapun debu yang mustakmal di dalam untuk menghilangkan najis itu adalah debu yang digunakan untuk menghilangkan najis mughalladhah. Tentu itu dia kapan dia menjadi mustakmal, apabila debu tersebut digunakan pada digunakan pada air ketujuh misalnya, pada air ketujuh, atau dalam digunakan dalam ketika siraman ketujuh. Oke. Adapun kalau siraman pertama, kedua, ketiga, dia debunya nggak jadi mustakmal, tapi malah tapi tetap debu itu menjadi najis. Oke, kemudian syarat selanjutnya adalah alla yukhalituhu daqiqun wa nahwuhu. Artinya apa? Artinya debu ini tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang halus seperti debu juga. Seperti apa? Seperti misalnya dakik. Dakik itu apa? Dakik itu tepung. Misalnya debu ini bercampur dengan tepung, maka maka tidak sah menggunakan debu itu debu yang bercampur dengan tepung itu, karena tidak jelas mana debu mana tepung. Dia sama seperti sama seperti air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang larut di dalam air itu sehingga merubah sifatnya. Seperti jadi tidak bisa menggunakan debu yang bercampur dengan tepung, debu yang bercampur dengan gula halus misalnya, dan lain-lainnya. Itu tidak bisa digunakan untuk tayamum, atau bercampur dengan semen, atau bercampur dengan semen putih dan lain-lainnya. Oke, kemudian syarat selanjutnya adalah an yaksidahu. Artinya an yaksidahu bin nakal. Artinya di sini disyaratkan debu yang digunakan tayamum ini harus dia tuju dengan memindahkan debu tersebut dari tempatnya. Memindahkan debu tersebut dari tempatnya. Jadi tidak bisa kita tayamum tanpa memindahkan debu tersebut dari tempatnya. Artinya harus ada proses pemindahan debu tersebut. Artinya tidak bisa misalnya ada angin yang membawa banyak debu, misalnya seperti banyak yang terjadi di gurun pasir, bertiup kencang membawa debu, kemudian kita menutup mata kemudian sambil niat nawaitu tayamum, maka itu tidak sah seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada proses pemindahan. Tidak ada proses pemindahan dari tempat debu tersebut ke wajah, ke bagian tubuh yang akan kita usap dengan debu tersebut. Tapi kalau misalnya angin itu bertiup dan membawa debu, kemudian kita kita hadapkan tangan kita seperti ini, kemudian baru kita usapkan ke muka. Nah, itu di situ ada proses pemindahan. Maka di sini tayamumnya sah. Nah, walaupun proses pemindahan tersebut misalnya misalnya dari bagian tubuhnya sendiri atau dari mukanya sendiri. Nah, misalnya gimana contohnya? Contohnya misalnya tadi debu yang bertiup karena angin itu berkumpul di muka kita. Muka kita jadi penuh debu. Kemudian kita mau tayamum, kita ambil debu itu dari muka kita, kemudian kita usapkan lagi kita usapkan lagi ke muka kita. Itu bisa. Artinya harus ada proses pemindahan di sini. Harus ada proses pemindahan. Walaupun proses pemindahan ini walaupun proses pemindahan ini dilakukan oleh orang lain, misalnya tapi dengan syarat dengan syarat diizinkan oleh orang yang akan melakukan tayamum ini.
Oke, diizinkan oleh orang yang melakukan tayamum ini. Ya kan, misalnya orang tersebut tidak mampu bergerak atau tangannya diikat atau dan lain sebagainya sehingga membutuhkan bantuan untuk ditayamumkan. Itu bisa. Artinya yang memindahkan itu tidak harus dirinya sendiri. Bisa orang lain, tapi dengan syarat orang lain itu harus harus dengan izinnya. Jadi di sini beda sama sama wudhu. Kalau wudhu itu walaupun ada orang nyiram muka kita tanpa izin kita, kemudian ketika air itu jatuh ke muka kita, kita langsung niat, ya kan, bersamaan dengan terkenanya air tersebut ke muka kita, itu masih sah, ya kan. Itu sah, artinya tidak disyaratkan kita memindahkan air tersebut. Tapi tapi kalau misalnya di tayamum tidak bisa, harus ada maksud untuk memindahkan, harus ada proses pemindahan yang disengaja, proses pemindahan debu tersebut yang disengaja. Artinya apabila ada debu yang terkena tanpa ada sengaja, artinya tidak sengaja, maka itu tidak sah. Oke, kenapa? Karena bedanya, karena tayamum ini adalah proses, artinya yang pertama dia tidak mengangkat hadas, dia hanya menjadikan orang yang tadinya tidak boleh sholat menjadi boleh sholat, tapi hadasnya tetap ada, hanya saja dia menjadi boleh sholat. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu dia hadasnya hadasnya terangkat. Maka di sini para ulama mengatakan bahwasanya tayamum ini adalah bersuci yang proses bersuci yang lemah, sehingga membutuhkan syarat-syarat lebih dari syarat-syarat yang ada di dalam wudhu itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya syarat sah selanjutnya adalah an yamsaha wajahu wa yadaihi bidorbataini. Untuk artinya proses pemindahan atau proses pemindahan debu ini dilakukan 2 kali, ya kan, dilakukan dua kali, sekali untuk muka dan sekali untuk muka dan sekali untuk wajah, ya kan, sekali untuk muka dan sekali untuk wajah. Artinya kalau kurang dari 2 kali pemindahan, artinya dia cuma memindahkan debu tersebut sekali saja, maka itu tidak sah. Nah, tapi kalau lebih dari sekali, itu pun juga makruh selama 2 kali itu sudah cukup. Kecuali kalau 2 kali itu belum cukup, pemindahan debu 2 kali itu belum cukup, maka wajib dia untuk melakukan pemindahan debu itu lebih dari 2 kali. Kemudian syarat selanjutnya adalah menghilangkan najis yang ada di badan. Harus menghilangkan najis yang ada di badan dahulu sebelum dia melakukan tayamum. Harus menghilangkan najis, memindahkan najis dulu. Tapi yang perlu harus menghilangkan najis dulu. Tapi yang perlu dihilangkan dari najis di sini adalah najis yang yang tidak ma'fu, artinya tidak dimaafkan, najis-najis yang tidak dimaafkan. Dan syarat ini itu apabila mungkin dilakukan. Misalnya ada air untuk menghilangkan najasah tapi tidak cukup untuk wudhu, atau ada air cukup untuk wudhu dan cukup untuk menghilangkan najis. Tapi artinya di sini yang wajib dilakukan harus menghilangkan air itu harus digunakan untuk menghilangkan najis dan tidak boleh digunakan untuk wudhu. Oke, dan dia harus tayamum. Oke, tapi sekarang kalau misalnya air itu memang tidak ada untuk menghilangkan najis dan tidak ada untuk tayamum, nah berarti di sini tidak mungkin untuk menghilangkan najis. Nah, apakah tayamumnya menjadi sah? Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya tayamumnya sah saja selama dia tidak mampu untuk menghilangkan najis. Ya kan, selama dia tidak mampu untuk menghilangkan najis. Tapi menurut Imam Romli tayamumnya tidak sah. Tayamumnya tidak sah, sehingga menurut Imam Romli dia harus melakukan sholat seperti sholatnya orang yang tidak menemukan air dan juga tidak menemukan debu.
yaitu sholatnya siapa? Faqidut tahuraini. Dan menurut keduanya, artinya tapi dalam hal ini keduanya sepakat orang yang tidak mampu untuk menghilangkan najis atau orang yang tidak menghilangkan najis sebelum tayamum ini, dia harus mengulangi sholatnya. Itu sepakat keduanya. Jadi keduanya hanya berbeda apakah tayamum atau tidak. Kalau misalnya tidak mampu menghilangkan najis, Imam Ibnu Hajar mengatakan tetap tayamum dan harus mengulangi sholatnya. Imam Romli mengatakan tidak boleh tayamum karena syarat sahnya tidak cukup, dan sholat seperti sholatnya orang yang kehilangan air dan debu, kata Imam Romli. Dan keduanya sepakat bahwasanya harus untuk mengulangi sholat yang dilakukan dengan tayamum tersebut atau tanpa tayamum menurut Imam Romli. Kemudian selanjutnya adalah harus mengetahui sebelum tayamum, harus mengetahui kiblat. Harus mengetahui kiblat itu ada di mana. Ya kan, harus mengetahui kiblat sebelum melakukan tayamum. Artinya kalau sebelum melakukan tayamum tidak mengetahui kiblat, maka dia harus mencari tahu tentang kiblat itu dulu. Dia harus mencari tahu tentang tentang kiblat itu dulu ada di mana. Ya kan, sama seperti nanti syarat selanjutnya harus sudah masuk waktu, karena itu termasuk syarat sholat. Jadi syarat-syarat sholat harus terpenuhi dulu baru baru melakukan tayamum. Tapi untuk masalah kiblat ini hanya pendapatnya Imam Ibnu Hajar saja. Imam Romli mengatakan ini bukan syarat. Artinya tidak disyaratkan, menurut Imam Romli itu tidak disyaratkan untuk mengetahui kiblat sebelum tayamum. Jadi boleh melakukan tayamum sebelum mengetahui kiblat itu ada di mana. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar itu tidak boleh. Oke, itu. Kemudian syarat selanjutnya tayamum ini harus dilakukan setelah harus dilakukan setelah masuknya waktu. Artinya setelah masuknya waktu sholat. Kalau waktu sholatnya belum masuk, maka tayamumnya tidak sah. Kenapa harus setelah masuknya waktu sholat? Karena tayamum ini adalah wudu, artinya dia adalah bersuci atau tindakan bersuci yang dilakukan dalam keadaan darurat. Nah, ketika waktu sholat itu belum masuk, berarti belum ada keadaan darurat. Maka tidak boleh melakukan sesuatu yang dibolehkan ketika dalam keadaan darurat sedangkan keadaannya belum darurat. Jadi harus masuk waktu dulu. Maka barang siapa yang misalnya melakukan sholat jamak, ya kan, sholat jamak misalnya melakukan sholat jamak, maka jamak takdim, ya, orang yang melakukan sholat jamak takdim, maka sholat yang dilakukan yang kedua ini itu harus tayamum, tayamumnya harus dilakukan setelah harus dilakukan setelah selesai dari sholat yang pertama, karena sholat yang kedua ini waktunya tidak masuk kecuali dengan selesainya sholat yang pertama. Nah, itu misalnya yang di jamak. Adapun orang yang ingin mengqadha sholatnya, ya ketika ingat atau ketika ingin mengqadha sholatnya. Demikian juga orang yang bernadar untuk melakukan sholat, untuk melakukan sholat sunnah, maka dia apabila sholat tersebut berkaitan dengan waktu, sholat sunnah tersebut berkaitan dengan waktu, maka tayamumnya harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat tersebut. Misalnya dia bernadar untuk melakukan sholat duha, maka dia harus melakukan tayamum untuk sholat duha ini kapan? Harus setelah masuknya waktu duha, yaitu setelah syuruk, 20 menit setelah syuruk, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian juga sholat jenazah, kapan dilakukan sholat jenazah? Ya setelah setelah mayat dimandikan, setelah mayat sudah dimandikan secara sah.
setelah mayat sudah dimandikan secara sah. Demikian juga sholat sunnah semua pokoknya semua sholat itu dilakukan apabila waktunya itu sudah masuk, ya kan, apabila waktunya itu sudah masuk. Kemudian syarat yang terakhir adalah an yatayammama likulli fardin aini. Artinya apa? Dia harus melakukan tayamum ini untuk setiap sholat fardu. Artinya tayamum ini dia hanya dapat digunakan untuk melakukan satu sholat fardu ain saja. Jadi kita kan fardu ada dua ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini apa? Kalau fardu kifayah ini dia boleh menggunakan tayamumnya apa? Tayamumnya fardu ain. Jadi apa? Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu yang fardu ain, seperti apa? Seperti sholat wajib, seperti sholat yang dinadarkan tadi, kemudian seperti tawaf wajib, ya kan. Tawaf kan membutuhkan dilakukan dalam keadaan berwudu, maka ketika tidak mampu menggunakan air, dia harus tayamum, maka satu tayamum itu bisa digunakan untuk satu tawaf. Maksudnya satu tawaf itu 7 kali keliling ya, bukan satu tawaf itu 1 kali keliling. Oke, nah itu. Jadi di sini fardunya adalah fardu ain. Nah, kecuali apa? Kecuali sholat Jumat di sini. Sholat Jumat, astagfirullahaladzim. Kecuali khutbah Jumat di sini. Khutbah Jumat ini meskipun dia itu adalah fardu kifayah, tapi hukumnya sama dengan fardu ain. Nah, hukumnya adalah sama dengan fardu ain. Artinya tidak bisa seseorang menggunakan tayamum yang sudah digunakan untuk sholat fardu ketika ini akan melakukan khutbah Jumat. Artinya dia tidak bisa tidak boleh menggunakan khutbah Jumat dengan tayamum yang sudah digunakan dalam sholat fardu apapun itu. Oke. Nah, kemudian apakah niat tayamum untuk khutbah Jumat ini boleh digunakan untuk sholat Jumat? Itu di situ ada khilaf antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh dan Imam Romli mengatakan boleh. Tentu maksudnya niat tayamum untuk khutbah Jumat ini artinya dia tayamumnya ini belum digunakan untuk khutbah Jumat ya. Artinya kalau misalnya sudah digunakan untuk khutbah Jumat ya sudah tidak bisa digunakan untuk sholat, tidak bisa digunakan untuk sholat Jumat. Oke. Nah, jadi contohnya seperti apa? Misalnya ada khotib, dia sudah mau khutbah dan dia sudah tayamum, ternyata ada yang mendahului. Padahal tadi niatnya apa? Niatnya ketika tayamum adalah untuk khutbah Jumat. Maka apakah boleh tayamumnya dia ini digunakan untuk sholat Jumat? Nah, itu kata Imam Ibnu Hajar tidak boleh, ya kan? Karena sebenarnya meskipun khutbah Jumat ini hukumnya sama dengan fardu ain, tapi dia tetap fardu kifayah kalau dilihat dari derajatnya. Sehingga tidak bisa digunakan untuk sholat Jumat, karena sholat Jumat itu fardu ain, lebih tinggi derajatnya. Nah, tapi menurut Imam Romli boleh-boleh saja selama kita sudah menyamakan hukumnya dengan dengan fardu ain. Oke, kemudian ada juga fardu ain tapi dia hukumnya sama dengan tayamum untuk melakukan sesuatu yang sunnah, yaitu apa? Tayamumnya perempuan yang suci dari haid supaya halal untuk suaminya. Tayamumnya perempuan yang suci untuk haid, yang suci dari haid, itu hukumnya apa? Hukumnya apabila dia niat tayamumnya supaya halal untuk suaminya, itu apa hukumnya? Hukumnya wajib, fardu ain, tapi
Tapi apa? Tapi derajatnya di sini sama dengan derajatnya apa? Derajatnya sunnah, sehingga tidak bisa tayamumnya ini tidak bisa digunakan untuk sholat fardu ain. Sehingga sholat apa tayamumnya ini tidak bisa digunakan untuk melakukan fardu ain. Nah, itu kira-kira yang kita sampaikan pada hari ini, masalah syarat-syarat yang berkaitan atau yang wajib dilakukan atau perkara-perkara yang wajib dilakukan di dalam tayamum. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah rukun-rukun tayamum, dan apabila ada waktu yang tersisa kita akan melanjutkan juga untuk membahas masalah perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal afu minkum.